Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak Rian selaku penguji di ruang ujian ini sudah hadir bersama kita Ibu Dewi Sekarsari selaku peserta Latsar dan Ibu Mirdan SH selaku mentor. Jadi kita sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian. Kepada Ibu Dewi Sekarsari, silakan untuk direkam. Kalau sudah direkam, silakan untuk dipaparkan PowerPoint-nya. Silakan, Ibu Dewi. Ya, izin share, Pak. Ya. Taruh saja tanggal sebelum kegiatan. Izin Pak, mau mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak penguji, Ibu mentor dan Pak host, izinkan saya memaparkan seminar aktualisasi saya yang berjudul Pengarsipan Dokumen Evaluasi Berbasis Digitalisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, pada kegiatan aktualisasi ini ada 4 kegiatan yang saya lakukan, di mana kegiatan pertama yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi yang terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu berkonsultasi dengan mentor terkait isu yang akan diangkat, di mana outputnya yaitu mendapatkan saran, bukti fisiknya itu adanya saran dan arahan. Kemudian tahapan keduanya yaitu meminta persetujuan dari mentor. Adapun outputnya itu mendapat tanda tangan persetujuan. Bukti fisiknya yaitu adanya lembar persetujuan dari mentor, di mana pada saat melakukan tahapan ini memiliki keterkaitan semua nilai-nilai dasar ASN. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menyiapkan bahan rancangan. Outputnya itu bahan dan materi yang akan dilaksanakan. Bukti fisiknya yaitu berupa materi. Kemudian memiliki nilai-nilai dasar ASN keterkaitannya, salah satunya akuntabilitas yaitu partisipatif. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu merancang form list indikator penilaian bentuk Microsoft Excel yang terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu menginput semua pertanyaan berdasarkan indikator ke dalam Microsoft Excel. Outputnya yaitu adanya form list pelaporan evaluasi berdasarkan indikator. Keterkaitan nilainya adanya nilai-nilai dasar ASN seperti nasionalisme, seperti ketuhanan. Kemudian tahapan kedua pada kegiatan kedua yaitu menginput semua pertanyaan berdasarkan cluster ke dalam Microsoft Excel. Adanya form list pelaporan evaluasi KLA berdasarkan cluster. Kemudian tahapan ketiga yaitu mencetak form list evaluasi KLA yang telah diinput di Microsoft Excel. Kemudian outputnya yaitu adanya form list yang tersusun untuk pelaporan evaluasi KLA, di mana memiliki semua keterkaitan nilai dasar ASN, salah satunya yaitu etika publik, yaitu profesionalitas. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu merapikan semua arsip atau dokumen untuk penilaian evaluasi yang terdiri 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu mencari semua arsip atau dokumen yang terkait indikator penilaian evaluasi, kemudian output tersedianya semua arsip yang akan dilakukan pelaporan KLA, memiliki semua keterkaitan nilai dasar ASN, salah satunya itu komitmen mutu. Kemudian tahapan kedua yaitu memisahkan arsip atau dokumen berdasarkan klaster indikator penilaian dan berdasarkan batasan waktu masa berlakunya arsip. Outputnya ini yaitu tersusunnya semua arsip atau dokumen penilaian KLA. Keterkaitannya memiliki semua keterkaitan nilai dasar ASN, salah satunya yaitu anti korupsi disiplin. Kemudian tahapan ketiga yaitu memasukkan semua arsip ke dalam map partner dan diberikan label sesuai klaster. Outputnya yaitu adanya label map berdasarkan klaster, memiliki semua keterkaitan nilai dasar ASN. Kemudian kegiatan keempat ini ada 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu menyiapkan semua arsip yang akan didigitalisasi. Kemudian dokumentasi bukti fisiknya yaitu adanya dokumentasi arsip, memiliki semua keterkaitan nilai-nilai dasar ASN, salah satunya akuntabilitas yaitu tanggung jawab. Kemudian tahapan kedua melakukan pemindaian semua dokumen, adanya
data pelaporan evaluasi dalam bentuk soft file menjadi output atau bukti fisiknya, memiliki semua keterkaitan nilai-nilai dasar ASN. Kemudian kegiatan keempat, tahapan ketiga itu menyimpan dan menyusun file data hasil pemindaian ke dalam komputer. Outputnya itu adanya backup data untuk pelaporan evaluasi KLA atau soft file. Kemudian memiliki semua keterkaitan nilai dasar ASN, salah satunya yaitu komitmen mutu, orientasi mutu. Kemudian tahapan terakhir dari kegiatan keempat yaitu memasukkan dan menyimpan file ke dalam Google Drive. Adapun outputnya yaitu adanya database online. Adapun keterkaitan nilainya semua terkait dengan nilai dasar ASN, salah satunya yaitu nasionalisme ketuhanan. Nah, adapun kesimpulan dari kegiatan yang saya lakukan yaitu pelaksanaan aktualisasi yang penulis laksanakan telah sesuai dengan tahapan kegiatan pada rancangan aktualisasi yang dibuat serta isu yang menjadi dasar diangkatnya gagasan ini dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian dalam hal peningkatan pengelolaan pengarsipan untuk pelaporan evaluasi KLA ke pusat, digitalisasi dokumen fisik memberikan manfaat dalam peningkatan efisiensi baik dari segi pengelolaan, penyimpanan, keamanan dokumen, dan kemudahan untuk menemukan dokumen. Kemudian 1 bulan melakukan kegiatan aktualisasi di instansi, penulis senantiasa untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Kemudian yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjutnya yaitu melanjutkan kegiatan untuk melakukan digitalisasi arsip pada dokumen baru atau surat keputusan yang baru terbit yang terkait dengan pelaporan evaluasi KLA ke pusat, memberikan file hasil digitalisasi kepada atasan langsung sebagai host dari pelapor evaluasi KLA untuk Kabupaten Donggala. Kemudian dapat menerapkan kegiatan penataan arsip digitalisasi pada data-data untuk arsip-arsip bidang pemenuhan hak anak. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dewi Sekarsari atas paparan aktualisasinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Mentor untuk memberikan tanggapan dari kegiatan aktualisasi peserta. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan sedikit tanggapan tentang masalah pengarsipan KLA, di mana persyaratan KLA adalah harus adanya semua arsip-arsip yang Uji. Sudah bicara ya? Belum. kota layak anak kabupaten layak anak yang harus mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana, menyeluruh, yang berkelanjutan, dan dalam kebijakan program dan kegiatan menjamin terpenuhinya dan perlindungan anak. Jadi dengan adanya sistem digital ini sangat membantu untuk memberikan nilai evaluasi Kabupaten Layak Anak untuk Kabupaten Donggala. Sangat mendukung apa yang diprogramkan oleh Dewi. Ibu Mentor sudah selesai, Ibu Mentor? Ya, mungkin sampai di situ saja. Oh, siap. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan Ibu Mentor. Kita menunggu dari tanggapan, saran, masukan dari Pak Rian.
Ibu pulang sudah, Man. Mama. Baik, Mohon maaf Pak Rizky. Ini bagiannya saya lagi. ya silakan Pak Rian, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rizky. Mohon maaf sebelumnya Ibu Coach, Ibu Mentor. Tadi ada telepon langsung dari Ibu Kepala Badan. Saya lanjut. Yang kami hormati Pak Host yang memfasilitasi pelaksanaan aktualisasi ini. Berikut yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Mirdan SH, yang sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi ini. Selanjutnya Ibu Dewi Karsari SKM yang mengusung judul pengarsipan dokumen evaluasi KLA berbasis digital pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Baik, tadi Ibu Dewi sudah menyampaikan dengan baik mengenai pelaksanaan aktualisasi, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kemudian ada nilai-nilai dasar PNS yang disampaikan juga tetap terselip dengan baik di setiap kegiatan. Begitu pula ketika kita sandingkan dengan laporannya, ini luar biasa, lengkap sekali ketika bercerita kembali mengenai kegiatan yang telah dilakukan. Kontribusi terhadap visi misi daerah juga sudah masuk di dalam, hanya saja penulisan mengenai keterkaitan kegiatan dengan agenda 3, Bu Dewi, yang tahu agenda 3 ini paling peserta latsar. Kalau orang yang baca tidak tahu apa itu agenda 3. Padahal langsung saja disampaikan keterkaitan kegiatan dengan kedudukan dan peran PNS. Karena itu namanya dari agenda 3. Berikut yang ingin kami tambahkan di dalam laporan Ibu Dewi adalah di kesimpulan. Di kesimpulan itu menyampaikan atau memuat unsur-unsur yang pertama, ini sudah bagus kesimpulannya, hanya ada salah satu unsur yang tidak masuk, yaitu unsur tentang menjawab isu. Apakah dengan pengarsipan digital ini bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan pengarsipan dokumen evaluasi KLA seperti itu. Jadi ada bahasa yang menjawab isu dibagi di item penutup atau di item kesimpulan. Kalau item mengenai penerapan nilai-nilai sudah saya lihat sudah masuk, kemudian mengenai pelaksanaan atau target fungsionalnya saya kira sudah ada. Berapa yang direncanakan, berapa yang dilaksanakan. Kemudian di rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini cirinya biasanya konkret dan terukur. Konkret artinya bahasanya langsung jelas mau buat apa lagi ke depan.
Kalau melanjutkan kegiatan, melakukan kegiatan digitalisasi, oke, itu tetap harus dilanjutkan. Kemudian memberikan masukan. Kita tidak butuh memberikan masukan. Yang kita lakukan di rencana tindak lanjut yaitu kegiatan konkret. Apa yang akan dilakukan ke depan. Kemudian memberikan file hasil, kalau memberikan file ini bukan rencana tindak lanjut, itu kewajiban. Jadi ini adalah hal yang berbeda. Berikut dapat menerapkan kegiatan penerapan arsip digital. Saya kira sudah diceritakan di item pertama. Melanjutkan kegiatan. Jadi buat lagi rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini biasanya dikonsultasikan kembali dengan Ibu Mentor, sampaikan apa prioritas yang akan dilakukan berikutnya. Ini sudah digital, mungkin ada lagi hal-hal yang lebih mengefektifkan, mengefisienkan kegiatan yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu dimuat di dalam rencana tindak lanjut. Sehingga apa yang kita lakukan ini akan berlanjut terus, tidak selesai latsar, selesai juga pelaksanaan aktualisasi. Ini harapan kita, aktualisasi ini akan berjalan terus-menerus. Saya kira itu saja untuk penambahan dari Ibu Dewi, penambahan di RTL di kesimpulan, dan bahasa mengenai keterkaitan dengan agenda 3. Saya kira cukup. Terima kasih banyak Ibu Mentor sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi ini dengan baik sekali. Makasih, Pak. Berikut kami serahkan kembali ke Pak Host. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rian selaku penguji atas masukan dan sarannya tadi. Semoga bisa menjadi manfaat bagi peserta. Saya mengucapkan juga terima kasih banyak kepada Ibu Mentor, Ibu Mirdan, sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi Ibu Dewi dalam seminar aktualisasi ini. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilakan untuk Ibu Mirdan bersama dengan Ibu Dewi untuk kembali ke main session. Terima kasih, Pak. Ya.